Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai pembelajaran inklusi anak berkebutuhan khusus atau ABK. Sebelumnya, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan nama anggota kelompok kami. Perkenalkan nama saya Sinha Arzahak dengan NIM 202033003, Fadila Nur Rahma dengan NIM 202033011, Mutiara Triana Zain dengan NIM 202033017, Ana Maria Sofiana dengan NIM 202033018, Cindy Febiana dengan NIM 202033043, dan Saifullah Yusuf dengan NIM 202033241. Yang pertama yaitu pengertian anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memerlukan penanganan khusus karena adanya gangguan perkembangan dan kelainan yang dialami anak. Berkaitan dengan istilah disabilitas, maka anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki keterbatasan di salah satu atau beberapa kemampuan baik itu bersifat fisik seperti tunanetra dan tunarungu maupun bersifat psikologis seperti autisme dan ADHD. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Fadila Nurrohmah. Kepadanya saya persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup. Yang pertama, ada developmental disability is multiply determined, yakni hambatan perkembangan yang muncul bisa disebabkan oleh banyak faktor, sehingga dalam mengidentifikasi dan menanganinya pun atau menginterferensi tidak bisa hanya dilakukan terhadap satu faktor saja. Yang kedua, ada child and the environment are interdependent, atau individu dan lingkungan saling mempengaruhi dan berkontribusi dalam memunculkan perilaku adaptif maupun maladaptif. Kemudian yang ketiga, it involves continuities and discontinuities of behavior pattern over time. Ada pola perkembangan yang dapat diramalkan dan sulit diramalkan bagaimana selanjutnya. Begitu pula kondisi hambatan perkembangan yang dialami individu. Kemudian yang terakhir ada change, typical, and atypical, yakni dalam perkembangan selalu membawa perubahan di mana perubahan yang terjadi bisa bersifat typical maupun atypical. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Mbak Mutiara. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan konsep anak berkebutuhan khusus. Konsep anak berkebutuhan khusus memiliki arti yang lebih luas dibandingkan dengan pengertian anak luar biasa. Anak berkebutuhan khusus adalah anak dalam pendidikan memerlukan pelayanan yang spesifik, berbeda dengan anak pada umumnya. Anak berkebutuhan khusus ini mengalami hambatan dalam belajar dan perkembangan. Oleh sebab itu, mereka memerlukan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan belajar masing-masing anak. Sekarang ini, para penyandang difabel masih sering kali dipandang sebelah mata bagi masyarakat luas. Hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor, di antaranya disebabkan oleh keterbatasan mereka untuk melakukan suatu aktivitas dan keterbatasan mereka terhadap kemampuan fisik mereka. Pandangan masyarakat yang negatif terhadap kelompok difabel juga menyebabkan kelompok tersebut sulit untuk mendapatkan kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang sama dengan masyarakat lainnya di segala aspek kehidupan dan penghidupan. Kondisi masyarakat saat ini masih banyak yang belum terbuka dengan anak berkebutuhan khusus. Untuk selanjutnya akan disampaikan Mbak Ana Maria. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan memaparkan materi yaitu anak berkebutuhan khusus yang bersifat sementara. Anak yang mengalami hambatan belajar dan hambatan berkembang disebabkan oleh faktor-faktor internal. Misalnya, anak yang mengalami gangguan emosi karena trauma akibat diperkosa atau pelecehan seksual, sehingga anak ini tidak dapat belajar. Pengalaman traumatis seperti itu bersifat sementara, tetapi apabila anak ini tidak memperoleh intervensi atau tindakan yang tepat, maka bisa jadi akan menjadi permanen.
Jadi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Cindy. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai anak berkebutuhan khusus yang bersifat permanen. Anak berkebutuhan khusus yang bersifat permanen adalah anak-anak yang mengalami hambatan belajar dan hambatan perkembangan yang bersifat internal dan akibat langsung dari kondisi kecacatan, yaitu seperti anak yang kehilangan fungsi penglihatan dengan dan gangguan gerak atau motorik, gangguan interaksi komunikasi, gangguan Istilah anak berkebutuhan khusus bukan merupakan terjemahan atau kata lain dari anak penyandang cacat, tetapi anak berkebutuhan khusus mencakup spektrum yang luas, yaitu meliputi anak berkebutuhan khusus temporer dan anak berkebutuhan khusus permanen. Jadi, penyandang cacat merupakan bagian atau anggota dari berkebutuhan khusus. Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Saiful. Terima kasih. Selanjutnya yaitu terminologi. Yang pertama ada 3. Yang pertama itu impairment, kehilangan, kerusakan atau ketidaklengkapan dari aspek psikologis, fisiologis atau ketidaklengkapan atau kerusakan struktur anatomi seperti rabun dekat, cerebral palsy, spina bifida, Down syndrome atau tuli. Yang kedua disabilities, keterbatasan atau hambatan yang dialami oleh seorang individu sebagai akibat dari impairment atau kerusakan tertentu. Contoh kerusakan pada fungsi pendengaran mengakibatkan seorang individu mengalami kesulitan atau hambatan untuk berkomunikasi dengan menggunakan bahasa secara verbal. Yang ketiga ada handicaps, ketidakberuntungan atau disadvantage pada seorang individu sebagai akibat dari impairment atau kerusakan atau disability atau ketidakmampuan yang membatasi atau menghambat seseorang dalam menjalankan perannya. Contoh seseorang yang tidak bisa berbahasa asing atau Inggris atau Mandarin atau berbahasa asing lainnya akan mengalami handicap jika harus melakukan aktivitas yang berhubungan dengan salah satu bahasa asing. Selanjutnya, impairment yang dialami oleh seorang individu dapat dipastikan akan mengakibatkan munculnya disability. Akan tetapi impairment dan disability tidak selalu menyebabkan timbulnya handicaps. Berikut adalah literatur yang kami gunakan untuk pengerjaan tugas berikut. Nah, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Teman-teman yang ingin bertanya, silakan menuliskan nama serta NIM dan pertanyaannya di kolom komentar YouTube. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.